di batang suburung sian saludut nalongang di mabangaramuti ate-ate buat pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Urian itu kata katangi ngoma barita nauli kita Natal surat sian surat ni Apostol Paulus Urian Rom binduan mamuka sian ayat 2 tol hastu ayat 10 sana Rom binduan mamuka sian ayat 2 sahat rodi ayat 10 sana mucahau matu kita salubutna somonong marinok alairang tal halomohot demata aka tarohadani alayang kamu dampe di bagasan dari ini di bagasan todi itu mulut itu todi di debata maringanan di bagasan kamu alay mulut sopot di Kristus di jolma dan Kristus napuna ibana alay mulut Kristus di bagasan kamu mangodu doton di alani hati koran nape mate pamatang alani dosai alay molo maringanan di bagasan kamu todi na manungguli Yesus yang namate sadok panguluan di ibana nau manungguli Kristus Yesus iba nang pamatang muna namate inokon ni todina na mangingani kamu ido yang go sahatna selamat dari Pentakosta manihita salubutna Ningamu huria itu harta di partikian tanuai takasida amesau nari Pentakosta jala di huriata HKBP polalui ko 2 hari di main pesta Pentakosta na parjodo dohot pesta Pentakosta na paduahon kira sarupa maon dohot pesta Paskah nang pesta Natal. Jadi mulu di huriata pesta Paskah Natal dohot Pentakosta ikon 2 hari dui di pestahon. Alamnya mana patuduhon ulaon na belga di hita. Jadi ini sangat berbeda ketika kita merayakan hari turunnya Roh Kudus sampai 2 hari. Ini kenyataan yang mengatakan bahwa hari ini kita mengingat Roh Tuhan telah turun di tengah-tengah kehidupan kita dan kita melihat itu di dalam gereja. Lau somma namar ningot kita ari hatutuni kuria narong di Portivion. Bukan hanya gereja HKBP, bukan hanya gereja Katolik, namun seluruh jemaat Tuhan pengikut Kristus di somma kita marningot ari hatutuni kuria. Jalan kita pola do dibahan warna narara. Simbol altar kita menggunakan warna merah pada hari Pentakosta. Pola 2 hari itu. Sonari dohot hari marsudu. Yang melambangkan semangat di dalam Pentakosta, yang melambangkan puji-pujian dan melambangkan ucapan syukur kita ketika kita mengingat hari turunnya Roh Kudus. Jalamolo di parmulota siganu pari, kita bisa mengartikan apa arti warna merah. Dan simbol merah biasanya diidentikan dengan 2 hal. Yang pertama adalah darah, yang kedua adalah api. 2 hal, darah dan api. Kita melihat warna darah manang mudar, ini adalah simbol kehidupan. Jujur tak pakai harta mudar di dalam kehidupan kita. Misalnya, manang laut tunduhan ala buru silai do nasida urudo tardok habi nang masih tadado bi ay makuling do mudar do masih tadad patut matahin makuling mudari pargorak do bihauna antar kuboto ho buru silai. Inilah menunjukkan kehidupan orang Batak Bono didok makuling mudar bahkan didok mahita mudar Batak kehidupan orang Batak. Dan juga dalam pemahaman umum ada istilah yang sering kita dengar darah biru, kehidupan bangsawan. Jadi darah diidentikan dengan kehidupan. Ubah ini mondo ditarik matuha porsiot pamono didok mudar ni Kristus. Naum dilewat do tuhita hawuluang na baru markite mudar ni Kristus. Jala sakapona mahita dohot Kristus. Dukon tajalo markite padidion nabadia. Ima dok madihita. Taringok tu mudar. Noaing taringok tu api.
Api adalah lambang dari tong semangat dan juga lambang dari pematangan. Ayo mulu mamangkang memakai api itu, nuain pe ngado pakai listrik ibarat. Alias aslinya ikut pakai api itu. Artinya api difungsikan juga untuk mematangkan. Marhite do di parbadia jala sudi namasa naikon ado patta laho patorason haporsiota, mematangkan iman kita kepada Tuhan, dan ini adalah salah satu tugas dari Roh Kudus yang dicurahkan dalam diri kita. Ubah ini bisa kita marpumun wae mardingon ari hasasaur nito di parbadia laos disoma didok kita akka nabadia. Marhide to di parbadia ma marpungu hidan wae didok mahita parpunguan nabadia ala disok kita gabe jompa nabadia. Janganlah niaka ulauta. Tapi karena Roh Kudus ada dalam diri kita, kita menjadi orang kudus di dalam persekutuan kita. Laos to disomma taingot abanginang ketika kita merayakan Pentakosta di gereja kita HKBP selalu diarahkan pilihan namar poho to sending HKBP. Tidak pernah lari. Tayo mah tu piga-piga tahun nasaku besongoni tujulan nyari besongoni molo jupang Pentakosta na parjolo ikon di patu pada pilihan namar poho to sending. Karena apa? Melalui perayaan ini kita mengingat gereja kita dan juga kita mengingat gereja yang lain dalam proses pertumbuhan. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Upaheni markite minggu Pentakosta dalam markite tukukta adong ma dua poin naikon idauta nagadi pahotton jala patorason haporsiauta songon aka si intoni Kristus naparjulu tadama todini Kristus. Pada hari Pentakosta ini kita diingatkan untuk mengenali mana itu Roh Kristus. Tidak utama mulu di ngoluta maginang selalu diperhadapkan dengan dua hal yang berbeda. Ada hitam, ada putih, ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, ada baik, ada jahat, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang lapar, ada yang haus, ada yang sakit, ada yang sehat. Ada perbandingan selalu dalam dua hal. Begitu juga yang disampaikan oleh surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kehidupan kita juga tidak terlepas dari dua hal yang bertentangan. Imana dido imana roh hadagi dohot roha patok dio. Saya mau katakan kepada kita tidak bisa melihat ini secara tekstual saja. Seolah-olah kita dilarang untuk hidup secara jasmani. Bukan itu. Yang mau disimbolkan monodidok paroha lagi ini diarahkan dengan hal-hal yang sia-sia. Apakah yang hal sia-sia yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Omana lidok todini portivi. Bui idau tamagina bui. Jala dipartikian lain monodidok todi portivi. Dipakai dua persepsi. Mana tahu? Adong manidok persepsi secara negatif. Artinya kita sudah langsung jelas mengatakan bahwa ini adalah roh dari dunia. Akahamot, iri hati, ketamakan, kebencian, kecurigaan, kemalasan, fitnah, tidak menghormati orang lain, dan segala hal yang jelas dia adalah jahat. Imasian persepsi negatif. Lain, adong sadar di persepsi positif. Naulu kita tertipu. Alamnya nunggalam kurang benuaeng todi di portivi napasuman sumaton tuto di perbadia. Udok manaking di arah persepsi positif ala di pasu-pasupat do songon di perbadia. Pangalaman na songon dia mau. Ada penyembuhan dia klaim itu Roh Kudus, padahal sebenarnya bukan dari Roh Kudus. Ada kepintaran yang dimilikinya dia klaim itu dari Roh Kudus, padahal itu sebenarnya bukan. Ada kekuatan-kekuatan gaib dia klaim itu dari Roh Kudus untuk memanipulasi orang lain sehingga orang itu terjerat. Saya punya pengalaman. Nangkola udok di daerah dia. Ada masalah ama
Nang dilegon manang daku boto sia dia adong talenta untuk menyembuhkan penyakit. Talenta menyembuhkan penyakit. Jala di mana memanipulasi molo malu nang igaran marhite hebek. Ahadoy pasahan bibir buku ente ommak asahapon muna jualnya. Jala ditanyang ngai didoi mana do ale Tuhan Yesus Kristus ugut ale hukum nabi. Inilah manipulasi yang sudah terjadi dan tidak lagi kita tabu melihat orang tabering nuai acara televisi dunia lain. Inilah yang mempertontonkan bahwasanya roh-roh dunia sudah diangkat, sudah diviralkan sehingga kita semakin kenal, bahkan bisa saja satu dua masuk terjerat dalam roh dunia ini. Ini tantangan kepada kita. Dihamuan kadongan sangat bersiap molo tarimangi manuai. Dakola masih somoni todina so taridai. Alain wai todina tarida dia mai. Kemajuan zaman teknologi kepintaran ini adalah roh dunia. Dan naik hudok tapadau isyak kita tidak. Tapi kita harus hati-hati. Konteks zaman sekarang sudah mulai menjadi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Ay molo nuae biasa do molo mangiguton ibadah live streaming. Alay wingot jamita na parkudi 2010 sia gorang no be parjamita madok bolo roha mutu gareja pamate hamu hempuna. Pamate hempun minimal di mana di silent. Tapi sekarang di share do live streaming ibadah. Nah, tontonlah ini bisa ditonton dari rumah. Inilah kenyataan. Alim mau nuai biasa ini live streaming, apalagi ibadah magnetizum itu sudah biasa. Sermon magnetizum bisa diri perabot patida atau zoom do. Itu biasa. Tapi sekarang ada sebuah ancaman lagi yang mau saya katakan kepada kita dan kita harus mempersiapkan diri. Nunga adong nuai namar sakap patu pakot ibadah metaverse. Ya do bigi amu amaginang ibadah metaverse monon wae agak maul do bigi kita madokoni. Alai lambat laut mulai masoman kita madokon ibadah metaverse. Atar songo dia mah ibadah metaverse. Dia pakai kacamata yang berteknologi. Dan dia punya avatar, artinya gambar dirinya masuk dalam sebuah ruang lingkup gereja animasi. Dan pola ruh ibana tu si ijabu be mana olah dipakai kacamata boy do ibana seolah-olah hudul di sana gereja di begima parjaminai na parmusiki sudah virtual. Tapi objeknya seolah-olah dia nyata duduk bersama-sama di gereja. Jalan wae itu yang menjadi tantangan di dalam hidup kita. Dunia virtual. Hati-hati ya manginang. Ainwai alasan ini kita dan marminggu dua do. Mono dang alani aci ni roha, alani nalosok ni roha. Itu nuai. Anno 3 tahun naro, ano musi tebak alasan. Ay karo al ibadah metaverse kita. Lang pola de roh tu gareja ujungna dibangun non AKBP Prano baga mau 10 tahun naro abirang arum namar bi. Ini tantangan. Jangan sampai itu terjadi. Ubah ini tidak utang. Alai dan tarhalomo de mata kaparohadani. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam kesia-siaan, yang menjauhkan dirinya dalam ketaatan kepada firman Tuhan, mari suang dosuri aka ulah-ulah. Kita melihat bahwa pencapaian hidup kita adalah kesuksesan. Artinya dakola kita dinamangan. Naik palian kerjanya semakin meningkat, karir jabatan semakin meningkat, dukoni angka ia langkop semakin pendidikannya tinggi dan lain sebagainya. Apakah itu cukup? Ternyata tidak. Kalau orang tua tidak lagi membekali anak-anak di rumah mengenal firman Tuhan, mengenal siapa itu Tuhan, Roh Kristus itu sendiri, siap-siap mak
Tapi kita berita nasulingkan aduan tumpe nasidah pendidikan sangat S2. Beberapa tahun yang lalu sudah terjadi itu. Dak pola budok marga ahon ale di daerah Inggris terkenal dosahala Indonesia lalu kuliah S2 di Inggris apa melakukan kejahatan yang di luar dari norma kemanusiaan sampai dihukum seumur hidup. Pistar di mana? Pistar. Namoran di namoran. Ala patak musim. Buin maktai kondisi mana. Nah inilah yang mau dikatakan bahwasanya kita harus memperkenalkan juga Roh Kristus kepada anak kita, kepada akan sudut noposo naking. Kenallah melalui firman Tuhan karena apa? Manada todini Kristus di bagasan rohanta tarida markite aka ulau naik sude niarahon Tuhan Yesus. Maka mono adong sahala parjamida orang mangotor diri dalam siap todini Kristus. Tetapi ketika khotbahnya ataupun yang dia katakan menjadi kristosentris, semua mengarah kepada Kristus, ima todini Kristus, naumian di bagasan ilana. Inilah standar kehidupan yang baru di dalam Kristus, standar Tuhan. Dan besok nadilok sada musai, adong pohon pengetahuan menjadi standar kehidupan mana yang baik dan yang jahat. Kita sekarang melihat standar hidup kita, karakter Kristus, apakah sudah ada di dalam kita. Nama buah kita Tuhan berserta di Tuhan Yesus. Iman apa juga? Duko tatadai. Nama dua mamuru mahita di bagasan todini Kristus. Pertama kali kita kenal dulu, baru kita hidup di dalam Roh Kudus. Jadi lama buanon ada masada cerita nemu pasal aku kita. Di sana tinggi ada masalah danak bawa siang keluarga napugus tuh. Ala ni fokus ni keluargai giat imana belajar. Jalan dukot SMP mana dilului mana gue gabe atau rasangka. Saya dilului mana musik beasiswa. Pada akhirnya tamat SMP dia menuju SMA dan juga perguruan tinggi, dia selalu mendapatkan nilai yang baik, bahkan kuliah imana cum laude. Dukon saya mai di paruhau natora sangkat nama rasing ugamona. Di mana Kristen natora sangkat dan Kristen. Alen suku masonon. Anakku, kenapa saya tidak pernah melihatmu berdoa dan juga pergi ke gereja? Kenapa saya tidak pernah melihatmu berdoa dan juga pergi ke gereja? Meskipun agama saya berbeda dengan agamamu, tapi saya tidak pernah melarang kamu pergi ke gereja. Ahama alusni si bawao dia katakan demikian. Meskipun saya berdoa, meskipun saya ke gereja, kalau saya tidak belajar, kalau saya tidak berusaha, saya tidak akan bisa mencapai hal ini. Lihat, tanpa belajar pun saya, tanpa berdoa pun saya, tanpa pergi ke gereja, saya sudah mendapatkan ini. Saya menjadi orang yang sukses. Hohomah amatai. Mardalan matiki. Ala dapat di mana naik pangkat. Jadi ala lasni rohana. Dituhori mana masa dajabu. Tu natoras kandungna. Dia membeli sebuah rumah kepada orang tua kandungnya. Dan setelah itu diberikan sangat luar biasa sukacita dari orang tuanya. Ale mardalan musetiki. Adong pak meeting di luar kota, rapat di luar kota, mau mai mana? Alai disimak mengalangkan, dia kecelakaan. Karena tahu kecelakaan, orang tuanya langsung pergi datang ke rumah sakit di mana dia dirawat. Disimak lagi itu matangis, mamering yanakonna, huhut martangia. Itangnya koma tupe si bawahon. Dangolo di lopi tangan, dangolo di pipi si marulongna. Dia dengarkan saja, dia hanya menghormati orang tuanya ya. Orang tua saya mendoakan ya saya ikuti saja, tapi dia tidak berdoa. Setelah beberapa hari menginap orang tuanya di rumah sakit, pulanglah ke rumah, dilihat rumah itu sudah rata dengan tanah. Alaniaha, aladapo kabar nakin yana konda kecelakaan dibuat di rumah sakit.
Ipagala do kompor lagi mangalop pa do pinatay, api lupa ipamati tor melujung do, ujung na kebakaran mah jadi hilang semua harta yang mereka miliki. Lau usai mana tu rumah sakit, ibabuah mah nai songoni. Oh emak sepilih do be yang akon deh. Oh emak itu kok demse. Murah doi. Olan malum mau apa? Katu hor musai jabu bina. Sigma amate. Mardalan matiki malum mai mana. Malum mai mana? Lalu orang tua angkatnya mengajak dia pergi. Ayo dulu kita pergi ke satu tempat. Saya mau melihat bagaimana kamu ke depan. Ibu Manasida tusada pemakaman umum. Dibawa kepada pemakaman umum, mereka berhenti di situ dan orang tua angkat ini bertanya kepada anak laki-laki ini. Kau tahu apa yang dikatakan orang-orang yang sudah dikubur di bawah tanah ini? Kau tahu apa yang mereka bicarakan di dalam bawah kubur ini? Ahmad Alusni bawah. Mereka tidak akan berbicara karena mereka semua sudah mati. Paling hanya tulang-tulang yang masih ada di bawah ini. Ahmad itu tulus songoni mahuwai anak. Huli-huli doho mai. Huli-huli doho sonari. Pisar doho, tarpasu-pasu doho. Sukses doho. Alai sowarong sude lamatan ni paula horobi ala doho siap tuhapi. Toksoma si bawai bulak ma nasida. Disosoli rohana ma, diingat ma. Aduh ternyata lam disadari. Meskipun dia memiliki segalanya, tapi merasa kurang. Merasa kurang karena Tuhan tidak berada di dalam dirinya. Dia mau kadongan sama ini adalah kenyataan hidup. Ketika kita memulai segala hal tanpa Tuhan bersama dengan kita, tajalo dui, natasak kami, tapi kita merasa kosong dalam hati kita. Pertanyaan dalam diri kita, apakah saya mulai itu bersama dengan Tuhan atau tidak? Nah inilah yang mengarahkan kepada kita untuk hidup di dalam Roh Kristus. Molo mangulu di bagasan tong ini Kristus. Hal sederhana seperti ini. Isema siap tong ngata nama rumur bawa nama rumur 70 tahun 170 tahun. Aku masih ada. Arong dong siap kita bawa nama rumur 70 tahun 170 tahun. Ulah nawa deh. Omma dapat dokon auda alai kira songono mak poso ni Tuhan Yesus hati mangundo bi para makubasi para raptor barida lalu dari mulai umur 30 tahun sampai 33 tahun disitulah dalam kemudahannya Tuhan Yesus melayani memberitakan Injil neng dohonoku orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kristus di dalam dirinya dia harus penuh semangat seperti orang-orang muda. Semangatnya adalah semangat melayani Tuhan. Semangatnya adalah semangat menyaksikan Tuhan. Semangatnya adalah semangat memberitakan berita sukacita. Tumpe matua dagingna. Jana itu nalido ukon namangina di ayat 1. Alai mono Kristus di bagasan abu mangulu lutot di alani hati orang. Nampe mati pamata alani dosai. Angkola alani hadwau, alani hamate yape, pamatamu mati kui. Mati secara fungsi. Mati secara tugas dari tubuh kita. Tapi roh itu tetap. Alaniana. Ahan mau tahu lahuni mawakina. Mangulu wakayana kota. Tiruan nadenggani mangulu wakadongata. Saya diikut tua mata nang hinahunda. Ayo mulu ibereng mahal. Saya cuma tangis toroi mana mada potonau torlas toro aku. Kira mangundo binasida di rohana. Karena apa? Dia sudah melakukan apa yang sudah dilakukan Kristus di dalam dirinya. Tumpe pamawate pamatani alami dosa. Meskipun dia sudah mati sekali, dan naik mantok kari sirang ulo dao. Ningo di mana? Apalagi ibu dai mak yanakonna. Ibu tongulu anaha tike mangudu dobe panahinan saya didok duit mulu mangat ko unang arong na bolong indah abing alania aku itu tangis indah
Akapoda nading ganoma, imanan diajarkan margi itu di Kristus. Sehingga yang kita lakukan tetap hidup juga di dalam orang-orang lain. Alai unang balik sama nginang. Unang ulo marujuk mulut ta siya pornibyon, na niingot siya kita, muloan na, nagulari duwi. Atau saya na, muluran kau nugutan namin na, muluran kau nugereja namin na. Masangan na siya ni. Tapi ketika kita masih diingat, meskipun kita sudah taboto ya, datang mati bukan. Tapi ini sangat luar biasa. Paulus mengatakan di ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang mana itu oleh rohnya yang diam di dalam Oma pakirim utama. Meskipun saya akan menghadapi kematian, yang pertama, perilaku saya masih hidup di tengah-tengah keluarga dan orang-orang yang pernah mengenal saya. Yang kedua, saya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Oma jabar nicol nama guru di bagasan toti di Kristus. Ingat abu mama gitu. Macam tujuh doa kepada saya dipaingot si Martin Luther, saya dipaingot Simon Petrus, bahkan si Paulus, ay mati man. Tapi kenapa dia masih hidup melalui surat yang dituliskan, melalui perilakunya? Inilah keabadian itu tadi. Yang pertama, jalan pakirimot haduan, dapotan ni halak na porsiama haduan nama nonton rabdoho Tuhan Yesus. Margo umat kita salubutna. Selamat hari Pentakosta kita salubutna. Amin martagi.